Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Ibu Tari. Kali ini kita akan membahas tugas perkalian dan pembagian pecahan. Oke, kita mulai dari nomor 1, yaitu dari 1A, 3/4 dikali 5/6. Ingat, untuk mengoperasikan perkalian pecahan, maka kita cukup mengalihkan pembilang kali pembilang per penyebut kali penyebut. Berarti 3 dikali 5 per 4 dikali 6. Maka sama dengan 3 kali 5 adalah 15, per 4 kali 6 adalah 24. Di sini kita bisa sederhanakan dengan FPB-nya, yaitu FPB dari 15 dan 24 adalah 3. Karena 15 dan 24 sama-sama bisa dibagi 3, berarti sama dengan 15 bagi 3 adalah 5, 24 dibagi 3 adalah 8. Maka ini bentuk sederhananya yaitu 5/8. Oke, kita next. Nomor 1B. 3/5 dikali dengan 6 2/3. Nah, di sini 3/5 kali, nah pecahan campurannya kita rubah dulu ke pecahan biasa, yaitu 3 kali 6 adalah 18, kemudian ditambah 2, yaitu 20, berarti 20/3. Sehingga sama dengan, baru kita kalikan. Pembilang kali pembilang, 3 kali 20 per penyebut kali penyebut, yaitu 5 kali 3, berarti sama dengan 60/15. Kita bagi dengan FPB-nya, yaitu sama-sama bisa dibagi dengan 15. Berarti 60 bagi 15 adalah 4, 15 bagi 15 1, berarti 4/1 sama dengan 4. Oke. Berikutnya, nomor 2, yaitu nomor 2A. Di sini adalah pembagian pecahan. 9/10 dibagi 12/25. Ingat, membagi pecahan itu sama dengan mengalihkan kebalikannya. Sehingga 9/10 kita rubah menjadi kali, kemudian 12/25-nya kita balik menjadi 25/12. Ingat ya, jadi kalau membagi itu kita rubah menjadi kali, kemudian dibalik. Karena membagi pecahan itu sama dengan mengalihkan kebalikannya. Sehingga kalau sudah menjadi kali, baru kita bisa operasikan. Pembilang kali pembilang, itu 9 kali 25, per penyebut kali penyebut, 10 kali 12. Hingga di sini, 9 kali 25 adalah 225, per 10 kali 12 adalah 120. Jika kita sederhanakan, maka di sini bisa sederhanakan dengan FPB-nya, yaitu adalah 5. Sama-sama dibagi 5. Oke, 225 dibagi 5 adalah 45, per 120 bagi 5 adalah 24. Sehingga hasilnya adalah 45/24. Oke. Berikutnya, nomor 2B. 5 dibagi 4/27 sama dengan 5 dibagi, nah pecahan campurannya kita rubah dulu ke pecahan biasa, yaitu 7 kali 4, di sini dikali, kemudian ditambah dengan 2, yaitu 7 kali 4, 28, ditambah 2 adalah 30, berarti 30/7. Sama dengan, ya, baru kita merubah menjadi kali, 5 kali, nah 30/7 kita balik menjadi 7/30. Nah, di sini 5 kan bilangan bulat, untuk merubah ke pecahan campuran itu adalah 5 sama dengan 5/1 kali 7/30. Maka sama dengan 5 dikali 7/1 dikali 30, maka sama dengan 35/30. Kita bisa sederhanakan, sama-sama dibagi 5, karena FPB-nya adalah 5. Oke, kalau kita menyederhanakan harus sama. Kalau dibagi 5, pembilangnya berarti penyebutnya juga dibagi 5. 35 bagi 5 adalah 7,
30 bagi 5 adalah 6, maka hasilnya adalah 7/6. Kalau misalnya diminta rubah ke pecahan campuran, bisa dirubah, yaitu 7 bagi 6 adalah 1, sisanya adalah 1, yaitu 1/6. Boleh kalau mau dirubah ke pecahan campuran. Berikutnya, nomor 3A, di sini adalah perkalian desimal. Oke, 6,3 dikali 100. Nah, kalau perkalian dengan 10, 100, 1000, 10.000, dan seterusnya, ini mudah bahwa kalau mengalihkan dengan 100, maka tanda komanya bergeser ke kanan sebanyak 2, karena 100 nolnya ada 2. Sehingga kalau kita geser komanya sebanyak 2 langkah ke kanan, yaitu 1, 2. Nah, di sini tinggal tambah 0, maka komanya sudah hilang, sehingga hasilnya adalah 630. Oke, jadi ingat, kalau mengalihkan dengan 10, 100, 1000 itu tidak susah, tinggal tanda komanya bergeser ke kanan sebanyak angka nolnya. Oke, berikutnya nomor 3B, di sini perkalian desimal dengan desimal, 8,6 dikali 4,09. Bisa kalian mengalihkan ini, merubah dulu menjadi pecahan biasa, kemudian dikalikan, atau dengan cara kedua, yaitu dengan cara bersusun. Di sini Bu Guru akan bahas dengan perkalian bersusun, karena ini lebih mudah ya. 8,6 dikalikan dengan 4,09. Kita susun ya. Nah, kalau penjumlahan itu tanda komanya harus lurus, kalau perkalian tidak harus ya. Jadi kita langsung kalikan. 9 kali 6 adalah 54. Maka kita tulis 4, simpan 5. Kemudian 9 kali 8 adalah 72, ditambah simpanannya 5, berarti 77. Oke, sekarang kita lari ke 0. 0 kali 6 adalah 0, 0 kali 8 adalah 0. Oke, berikutnya 4. 4 kali 6 adalah 24, simpan 2. 4 kali 8 adalah 32, tambah simpannya adalah 2, berarti 34. Baru kita tambahkan. Turun ya, 4, 7 tambah 0, 7, 7 tambah 0 tambah 4 adalah 11, simpan 1, 1 tambah 4 adalah 5, 3 turun. Nah, di sini kita lihat tanda komanya. Oke, di sini 8,6 itu adalah satu tempat desimal. Ya, satu tempat desimal. Kemudian yang 4,09 adalah 2 tempat desimal. Sehingga 1 ditambah 2 hasilnya adalah 3. Maka di sini 3 angka di belakang koma dari kanan ya. 1, 2, 3. Maka hasilnya adalah 35,174. Ya. Oke. Ini untuk perkalian desimal dengan cara bersusun. Berikutnya kita lihat nomor 4. Nomor 4A di sini adalah 546,3 dibagi 1000. Nah, tadi kalau perkalian dengan 10, 100, 1000, 10.000 dan seterusnya, tanda koma bergeser ke kanan sebanyak 0, tetapi kalau pembagian dengan 10, 100, 1000 dan seterusnya, tanda komanya bergeser ke kiri sebanyak nolnya. Sehingga kita lihat di sini 546,3 dibagi 1000, nolnya ada 3, maka tanda komanya bergeser ke kiri, karena bagi ya, bergeser ke kiri sebanyak 3 langkah. Kita lihat 1, 2, 3. Maka di sini di depannya, karena di sini komanya, berarti di depannya kita tambahkan dengan 0. Sehingga koma yang di belakangnya sudah hilang, maka hasilnya adalah 0,5463. Oke. Ini adalah pembagian desimal dengan 1000. Oke, tanda komanya bergeser ke kiri sejauh 3 langkah. Oke. Nomor 4B, 7,5 dibagi 3. Di sini adalah pembagian desimal, maka kita bisa tulis 7,5 bagi 3 bisa ditulis 7,5 per 3. Nah, supaya kita bisa membagi, maka tanda komanya kita hilangkan. Bagaimana cara menghilangkannya? Ingat di sini adalah satu angka di belakang koma, supaya hilang maka kita kalikan dengan 10. Kalau pembilang dikali 10, maka penyebut juga dikali 10. Sehingga 7,5 kali 10, tanda komanya bergeser 1 ke kanan, maka hasilnya adalah 75 per 3 kali 10 adalah 30.
bisa kita sederhanakan dengan FPB-nya yaitu 75 dengan 30, FPB-nya adalah 15, sama-sama bisa dibagi 15, maka 75 dibagi 15 adalah 5, 30 dibagi 15 adalah 2, maka hasilnya adalah 5/2. Oke, sama dengan kalau kita rubah ke pecahan desimal bisa, berarti 5 dibagi 2. Di sini adalah 5 bagi 2 mendekati adalah 2, 2 kali 2 adalah 4, sehingga di sini kalau dikurang 1 bagi 2, maka di sini karena dia lebih kecil satunya, maka kita tambahkan dengan 0. Kalau kita tambahkan 0, maka kita tambahkan koma. 0 turun, 10 bagi 2 adalah 5, karena 5 kali 2 adalah 10, maka 5/2 bisa kita rubah ke pecahan desimal adalah 2,5. Oke. Terakhir, untuk nomor 5, ada soal cerita. Sebuah wadah menampung 72 liter minuman jamu. Minuman jamu tersebut dipindahkan ke dalam botol-botol berkapasitas 3/8 liter. Berapa banyak botol yang diperlukan? Nah, kalau ada soal seperti ini, kita lihat. Oh, wadahnya itu 72 liter. Mau dituangkan ke dalam botol-botol kecil yang berkapasitas 3/8. Nah, berapa banyak botol yang diperlukan? Berarti untuk menghitung berapa banyak botol yang diperlukan, maka kita caranya bagaimana? Ya, berarti 72 dibagi dengan 3/8. Oke, berarti di sini adalah pembagian pecahan. Ingat, membagi pecahan sama dengan mengalihkan kebalikannya. Berarti 72 dikali 3/8 kita balik menjadi 8/3. Oke, sama dengan 72 adalah bilangan bulat, kalau kita rubah ke pecahan berarti 72/1 dikali 8/3, maka sama dengan mengalihkan, berarti pembilang kali pembilang, 72 dikali 8/1 kali 3, maka di sini sama dengan 576 dibagi 3, maka hasilnya adalah 192. Jadi, untuk botol yang diperlukan adalah 192 botol. Oke. Ini adalah pembahasan untuk tugas perkalian dan pembagian pecahan. Semoga bisa dipahami dengan baik. Terima kasih.